Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama pengawas pembina sekolah kita dari Dinas Pendidikan Bapak Cahya Nurlambang SPD MMPD yang pada hari ini tanggal 16 Januari tahun 2024 beliau berkenan hadir ke sekolah kita dalam upaya memberi pembinaan dan pencerahan terhadap hal-hal yang baru yang harus kita pahami, kita ketahui, terutama terkait dengan SKP, PMN. Ya, yang inti adalah kinerja kita selaku guru maupun kepala sekolah. Sehingga terkait dengan ini, Ibu Bapak, mohon maaf terpaksa kegiatan pembelajaran pada ini tadi agak terganggu. Ya, semoga dengan acara ini justru mensupport bagi kita untuk memperbaiki kinerja kita. Sebelum Pak Cahya memberi arahan binaan terkait dengan apa yang harus kita lakukan, saya menyampaikan beberapa hal dulu. Ini sesuai dengan cara pembelajaran saat ini. Itu lebih baik ketika anaknya suruh menyampaikan dulu apa yang dipahami, diketahui, supaya koreksinya pas begitu. Nah, untuk ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Kalau ada yang salah nanti mohon dikoreksi Pak. Yang pertama terkait dengan PMN yang saat ini menjadi hiruk pikuk di luar kita. Ya, saya sampaikan di luar kita karena di dalam kita memang saya bikin tidak terjadi hiruk pikuk dulu sebelum mencoba begitu ya. Esensinya adalah bahwa dengan penilaian kinerja yang diintegrasikan dengan PMN ini, fokusnya kita adalah melakukan perbaikan di dalam pembelajaran. Fokusnya dilakukan perbaikan kinerja kita di dalam melakukan pembelajaran. Kemudian jangan sampai kita salah di dalam memahami ini. Yang dinilai itu kinerja kita. Yang dinilai itu gampangannya adalah bagaimana jenengan melayani anak-anak. Sementara pengembangan kompetensi itu adalah pendukung. Karena yang terjadi hiruk pikuk saat ini itu justru kompetensinya itu yang pengembangan kompetensi yang dinomorsatukan. Itu yang kita khawatirkan, sehingga nanti pembelajaran keteteran karena mengejar pengembangan kompetensi. Jadi nanti yang menilai kepala sekolah itu saya. Yang saya nilai adalah kinerja jenengan dalam hal pembelajaran. Ya. Kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi, itu pilihlah yang relevan dengan kebutuhan jenengan, kemudian juga mudah untuk jenengan laksanakan. Jangan sampai ketika milih justru menyita banyak waktu jenengan, kemudian endingnya tidak tuntas. Sehingga terkait dengan ini, fokusnya tetap yang dinilai adalah praktek kinerja. Praktek kinerja itu kalau saya gampangannya ya bagaimana jenengan melakukan pembelajaran. Itu fokus penilaian. Kemudian yang kedua perilaku. Kalau perilaku sudah normatif kita laksanakan, insya Allah kalau perilaku yang minimal baik itu tercapai kita, asalkan tidak terjadi penyimpangan yang menjadi sorotan masyarakat, insya Allah perilaku baik ya. Tapi kinerja ini yang menjadi poin utama untuk penilaian. Nonton nggih. Jadi ini mohon dikoreksi Pak Lambang apa betul begitu. Kalau persepsi saya fokusnya tetap di pembelajaran. Sementara pengembangan diri itu adalah sebagai pendukung. Nah, untuk itulah kemudian ini perlu untuk kita sepakati, jangan sampai karena kita berburu sertifikat. Kalaupun berburu sertifikat baik, tapi jangan dapatnya sertifikat saja yang dikejar, tapi langkah per langkah telaten diikuti. Karena yang paling penting itu adalah memberi pencerahan pada kita. Jangan-jangan buat video nanti di skip di akhir saja, atau malah tidak dibuka videonya langsung post test gitu. Itu nggak ada manfaatnya ya.
sehingga ditelateni. Dan yang menilai bukan sana, yang menilai adalah sini, kepala sekolah Pak. Sehingga terkait dengan ini ya monggo lah kita semua berkompromi dalam hal itu. Yang penting kita mau belajar dan mau memperbaiki pembelajaran kita sesuai dengan dasarnya adalah rapot pendidikan kita. Rapot pendidikan kita ada beberapa yang merah saya lihat, tapi fokusnya yang kuning ya, yang kuning itu adalah pada pengelolaan pembelajaran dan refleksi Pak. Ya, jadi persoalannya itu sehingga saya rasa ya di sekitar itulah yang menjadi fokus kebaikan kita. Dan kalau diperkenankan, kalau kita sepakati ya, saya akan memilih yang model yang saya pilih itu adalah praktek kinerja yang kaitannya dengan siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran saya akan memilih yang itu, yang berarti yang saya lakukan adalah mendampingi jenengan pada siklus-siklus pembelajaran. Cuma memang image-nya agak susah Pak Lambang untuk mengubah bahwa namanya supervisi itu sebenarnya ya antara kepala sekolah dan guru itu sama-sama sebenarnya. Tujuannya bareng-bareng memperbaiki pembelajaran, bukan menilai, bukan mendikte, bukan itu ya. Jadi ini yang agak susah untuk mengubah mindsetnya. Nah ini, tapi kalau ini kita sepakati, insya Allah juga kita nyaman ya melakukan itu. Ya kalau saya ngambil siklus itu berarti mulai awal ya dengan bingung ya aku bingung, lalu bingung bareng golei apa masalahnya. Nanti ketemu penyakitnya ya penyakit kita ya, kita obati bareng-bareng begitu. Oke, sementara gitu ya, kita harus juga minta kesepakatan jenengan sebenarnya. Saya milih terserah saya. Tapi saya lebih tertarik pada fokus pada pembelajaran. Nah, ini ada 8 ya, sama kalian jenengan. Cuma bedanya kalau jenengan itu item-item yang perlu perhatian itu sudah diwarnai Pak, tulisannya merah. Sedangkan kepala sekolah ini semua sama, nggak ada warna khusus. Sehingga terkait dengan ini Pak Lambang mohon koreksi apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang pas mohon dikoreksi. Cuma kata kuncinya adalah tetap fokus kita adalah pembelajaran. Sementara yang bayangan jenengan mengakses BMM sertifikat macam-macam sangat cermati di sini itu tidak harus ya. Yang penting 32 poin itu bisa dipilih. Nah ini tadi saya nyoba nyari-nyari yang pilih yang sedikit-sedikit itu, tapi banyak. Kan sedikit itu cuma butuh laporan, artinya saya sendiri yang ngerjakan. Tapi kalau yang besar-besar itu biasanya kaitannya masih dengan PMM juga. Harus misalnya berbagi itu ya ke PMM. Kemudian yang terbesar itu menjadi guru penggerak ya, guru penggerak itu 126, tapi itu kalau dimasukkan sementara belum lolos guru penggerak kan ya golek iya lek ora gitu. Karena waktunya hanya 6 bulan ya, perencanaan kita ini hanya 6 bulanan, sehingga itu sebagai arahan, semoga tidak salah ya, tapi kalau ada salah ya nggak apa-apa, dikoreksi oleh Pak Lambang. Itu yang saya sampaikan sebagai presentasi awal Pak, bisa dikoreksi. Dan selanjutnya kepada Pak Lambang monggo memberi arahan binaan termasuk koreksi atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbirillah wa Allah. Yang sama-sama kita hormati dan berbahagia kepada sekolah Islam Negeri 2 Bapak Ibu guru yang saya hormati, rasa syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, diberikan rahmat hidayah oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan kesempatan bersama-sama kita belajar dari sinau bareng-bareng terkait dengan bagaimana menyikapi fitur baru di PMM kita, yaitu terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang telah dilansir oleh pemerintah melalui Dirjen PPK tanggal 19 Desember 2023 yang lalu.
Bapak Ibu yang saya hormati, benar yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa tugas kita yang utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, menilai ya anak-anak kita. Jadi misalnya toh ada sesuatu yang baru terkait dengan administrasi, terkait dengan penyelesaian karir kita lewat kinerja kita yang kemarin kita sudah mencoba membuat untuk kinerja tahun 2023 ini, itu yang menurut panjenengan lagi coba-coba baru meh iso tahu-tahu di 2024 kita sudah mendapatkan porsi baru yang harus juga segera diselesaikan. Nah, saya tanya dulu Bapak Ibu terkait dengan kinerja tahun 2023 sampai saat ini sudah dinilai semua oleh kepala sekolah nih. Sudah kepala sekolah, berarti insya Allah panjenengan sudah bisa memperoleh nilai konversinya. Sambung Pak konversinya sudah nih. Nah, berarti alhamdulillah dari sekian sekolah binaan saya yang saya datangi berarti baru SMP 1, SMP 2-2an yang sudah clear untuk kinerja tahun 2023. Oke, alhamdulillah. Di panjenengan sekarang misalnya mau naik pangkat di Februari atau mungkin insya Allah naik pangkat di bulan April, berarti sudah punya modal dari pak konversi yang dengan peroleh dari penilaian kinerja tahun 2023 dari kepala sekolah. Jelas kita nanti masih ada PR untuk kinerja 2023 itu sampai pada dengan angsal pak konversi. Karena yang digunakan untuk kenaikan pangkat bukan pak integrasi tapi pak konversinya sebagai dasarnya. Oke. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian sekali lagi saya sampaikan di 19 Desember kita sudah di launching kaitannya dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk guru langsung bisa kerja dan kepala sekolah baru tanggal 15 kemarin bisa mulai bekerja. Nah, untuk panjenengan yang diberi waktu hampir 1 bulan, 1,5 bulan sampai tanggal 31 Desember itu sampai saat ini langkahnya sudah sampai apa? Sudah selesai? Sudah pengajuan? Belum. Oh, memang baru saya gerakkan hari ini. Oh, gitu. Biar tidak kemerungsung itu. Nah, karena mengerjakan sehari itu selesai. Gitu. Betul. Gitu. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sangat tepat. Leres Pak Jenderal. Jadi tugas kita adalah mendidik. Yang utama yang dinilai nanti adalah praktek kinerja dan perilaku kerja, Pak. Ya, untuk pengembangan kompetensi namanya pengembangan kompetensi. Untuk mengembangkan kompetensi kita, bagaimana kita nanti punya bekal untuk membelajarkan pada anak-anak kita. Tapi salah kaprah. Begitu ini muncul, kemudian RHK muncul, panjenengan mencari mana-mana yang sekarang nanti harus kita ikuti untuk mendapatkan poin. Nah itu yang diburu. Jadi teman-teman pasti pikirannya lindur ke sertifikat di sini, taruh laporan. Kapan naik mulang, hanya ingin berburu sertifikat. Maka tidak ada gelar hebat, guru hebatnya guru untuk mencari sertifikat ini. Ya, yang penting justru nanti dari sertifikat itu Bapak Ibu bisa mempraktekkan apa yang diperoleh itu untuk membelajarkan anak-anak kita sehingga indikator yang kita sepakati itu nanti benar-benar terwujud, terpenuhi sehingga nanti rapat bidang kita berubah. Rapat kita merah, kuning, hijau ada semuanya atau kuning hijau atau hijau semua? Kuning hijau. Nah, di antara kuning itu berarti nanti yang kita sepakati mana dari kuning itu yang harus kita kerjakan dulu. Ya. Kalau itu sudah ditetapkan, nah kita buat RHK. Dari RHK itu nanti kita kembangkan kompetensi, kita memperoleh ilmu tadi digunakan untuk membelajar kepada siswa, sehingga nanti mudah-mudahan rapat pendidikan yang kuning nanti sudah menjadi hijau. Sing kerja ngharap AN itu sinten? Anak-anak kita kan? Nah, jadi anak-anak kita yang bisa merubah rapat pendidikan itu sinten? Anak-anak kita. Nah, anak-anak kita beri bekal dari praktek kinerja kita yang kita sudah mendapatkan pengembangan kompetensi tadi. Mari kita mencoba yang kontekstual yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi benar. Secara kontekstual kita berikan, anak-anak kita bisa menyerap apa yang sudah kita sampaikan pada saat AN, anak-anak kita bisa mengerjakan, insya Allah nanti bisa merubah rapat pendidikan kita. Apapun yang kita lakukan, berburu sertifikat untuk pengembangan kompetensi, kemudian kita tidak mempraktikkan dari apa yang kita peroleh, ya percuma.
hanya untuk kita berarti itu. Padahal itu tidak dinilai itu. Hanya kalau di edaran kalau panjenengan membaca di Perdirjen 7607 itu kan hanya dipertimbangkan loh. Ya, hanya pertimbangan itu untuk pengembangan kompetensi itu. Yang utama adalah praktek kinerja dan perilaku kerja. Tugas tambahan pun juga tidak dinilai. Ini yang penting. Jadi yang sampai Pak Kepala Sekolah saya kuatkan, Bapak Ibu ya memang harus mengisi EHK untuk mencari sertifikat sebagai pengembangan kompetensi, tapi itu adalah untuk dipertimbangkan nantinya, tidak dinilai, tapi harus dipenuhi.